Pernah kepikiran nggak kalau hari ini kamu dipecat atau tiba-tiba sakit keras atau orang tuamu jatuh sakit dan butuh biaya ratusan juta? Apa yang bakal kamu lakukan? Minjem, ngejual barang, galang dana online, atau cuma bisa duduk di sudut kamar, nyesel, dan nyalahin nasib? Setiap harinya, ada ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Ada ribuan rumah tangga bangkrut hanya karena satu insiden, yaitu kecelakaan, penyakit, atau kerusakan rumah. Dan mayoritas dari mereka nggak punya dana darurat. Mereka bukan orang malas, bukan juga orang bodoh. Mereka cuma nggak tahu caranya. Dana darurat itu kayak pelampung pas kamu tenggelam. Bukan buat gaya-gayaan. Bukan juga buat kelihatan dewasa. Tapi buat bertahan hidup. Tanpa dana darurat, satu kejadian kecil bisa berubah jadi domino yang menghancurkan segalanya. Sekarang aku kasih beberapa perumpamaan agar kamu bisa belajar. Perumpamaan pertama, suatu kali motor kamu mogok dan itu membuat kamu telat kerja. Lalu gaji kamu dipotong dan gaji kamu gak bisa atau gak cukup buat bayar sewa dan kamu terpaksa harus pindah. Dan itu juga membuat anak kamu stres di sekolah yang baru dan lingkungan baru. Perumpamaan yang kedua, suatu ketika, kamu harus opname. Kamu membutuhkan uang yang besar. Kamu mencoba berhutang ke sana-sini. Gali lubang tutup lubang. Dan akhirnya, kamu masuk ke pinjol. Setelah itu, kamu akan mengalami mental breakdown karena tidak bisa melunasi hutang pinjol. Perumpamaan yang terakhir, suatu ketika, usaha kamu yang kamu jalani ini rugi. Dan kamu sendiri gak punya banyak cadangan keuangan. Itu juga yang membuat toko kamu terpaksa harus tutup. Dan membuat kamu trauma buka usaha lagi. Ironi terbesar hidup kita hari ini, kita punya HP 7 juta. Tapi gak punya dana darurat 2 juta. Kita bisa ngopi setiap minggu, tapi bingung pas anak sakit tipes. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita kebanyakan mikir jangka pendek. Kita cuma mikir yang penting hari ini aman. Tapi hidup itu bukan sprint bro. Hidup itu maraton. Dan dana darurat adalah bekal air buat lari yang jauh. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, berapa sih idealnya dana darurat yang harus dikumpulin? Jawabannya adalah tergantung. Tapi secara umum, rumus berikut bisa kamu jadikan patokan. Kalau kamu masih lajang dan gak punya tanggungan, kamu bisa menyisihkan 3 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau kamu sudah menikah dan belum punya anak, kamu bisa menyisihkan 6 kali pengeluaran bulanan. Tetapi kalau kamu punya anak atau tanggungan lebih dari 1 orang, kamu bisa menyisihkan 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Catatan penting, pengeluaran bukan gaji. Karena gaji bisa beda setiap orang. Tapi pengeluaran itu ukurannya sangat realistis. Misalnya, gaji kamu 5 juta, tapi pengeluaran bulanan kamu 4 juta. Kamu sudah menikah dan punya 1 anak. Berarti target dana darurat kamu yang harus kamu siapkan yaitu 9 kali 4 juta sama dengan 36 juta. Terdengar banyak, wajar,
memang seharusnya banyak, karena kamu sedang membangun tembok pertahanan, bukan membeli bakso. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling jujur dan menyakitkan. Kenapa sih kebanyakan dari kita gagal ngumpulin dana darurat? Yang pertama, gaji naik sama dengan gaya juga naik. Ini penyakit paling umum. Dulu gaji 3 juta bisa hidup. Sekarang gaji 6 juta tetap bokek. Kenapa? Karena kamu menaikkan semua gaya hidup, bukan tabungan. Yang kedua, nabung dari sisa. Mental, kalau ada sisa baru nabung, itu kayak berharap bisa kenyang dari sisa makanan orang lain. Yang namanya sisa, ya sering habis duluan. Yang ketiga, tidak mengerti fungsi dana darurat. Buat banyak orang, dana darurat itu cuma uang nganggur. Padahal, ini uang yang siap jadi bodyguard pas kamu jatuh. Kita baru sadar pentingnya saat semua sudah terlambat. Dan yang terakhir, terlalu banyak cicilan. Gaji kamu udah keikat sama kredit motor, kredit HP, cicilan Shopee Pay Later, dan tagihan pinjol. Lah, duitnya udah habis duluan buat masa lalu. Gimana mau nyiapin masa depan? Kita masuk ke bagian inti, yaitu strategi yang nyata. Tanpa janji palsu, tanpa utopia. Yang pertama, pisahkan rekening khusus dana darurat. Jangan gabung sama rekening operasional. Rekening ini harus tanpa kartu ATM, tanpa akses internet banking, dan hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Kedua, terapkan sistem bayar diri sendiri dulu. Tiap kali gajian, langsung sisihkan minimal 10%. Gaji 5 juta, sisihkan 500 ribu. Kalau gaji 10 juta, sisihkan 1 juta. Bikin auto debit, biar nggak perlu mikir. Tapi gaji gue pas-pasan. Justru itu, kalau gaji kecil bisa nyisihin, kamu sedang melatih otot finansial. Nanti pas gaji naik, kamu tinggal menambahnya. Yang ketiga, alokasikan income tambahan. Income tambahan ini seperti bonus akhir tahun, THR, fee freelance, atau cashback belanja. Semua ini bisa kamu masukin sebagian, yaitu 30-50% ke dana darurat, biar bertumbuh lebih cepat. Yang keempat, potong pengeluaran tidak terlihat. Kamu harus tracking pengeluaran. Cari hantu-hantu dompet seperti langganan Netflix, Spotify, Disney Plus, YouTube Premium, semua aktif bebarengan. Makan delivery setiap hari, ngopi 2 kali sehari, dan langganan aplikasi yang tidak terpakai. Kamu bisa potong setengah pengeluaran tersebut dan simpan selisihnya. Dan yang terakhir, jual barang yang sudah tidak terpakai. HP lama, baju nggak muat, sepatu numpuk, jual saja. Uangnya buat dana darurat. Uang itu emosional, dan manusia itu gampang bosen. Makanya, kamu butuh trik psikologi untuk tetap on track. Yang pertama, personalisasi nama rekening. Daripada namanya tabungan darurat, coba kamu kasih nama dana ketentraman atau uang anti stres, atau bisa juga akun bebas hutang. Dengan begitu, kamu lebih terikat secara emosional. Yang kedua, visualisasi skenario terburuk. Bayangkan, kamu nggak punya tabungan.
lalu kena PHK, anak masuk rumah sakit, atau motor rusak total. Bayangkan rasa panik, malu, dan stres. Gunakan rasa takut itu bukan untuk menyerah, tapi untuk bergerak. Dan yang terakhir, pakai metode gamifikasi. Buat level dana darurat. Seperti level 1 sama dengan 1 juta. Level 2 sama dengan 3 juta. Level 3 sama dengan 6 juta. Sampai level maksimal 6 kali gaji. Setiap naik level, kamu berhak kasih reward kecil ke diri sendiri. Mari kita simulasikan. Kamu gaji 5 juta. Kamu bisa menyisihkan 10% dari gaji itu, yaitu 500.000 per bulan. Ditambah THR setiap tahun 5 juta. Kamu bisa mengambil 30% dari itu, yaitu 1,5 juta. Dan misal kamu mendapatkan bonus akhir tahun sebesar 2 juta. Kamu bisa ambil 50%-nya saja, yaitu 1 juta. Di tahun pertama, tabungan rutin kamu terdapat 6 juta. Ditambah THR 1,5 juta. Dan bonus yaitu 1 juta. Total uang yang terkumpul sudah 8,5 juta. Dalam 4 tahun, kamu sudah dapat lebih dari 34 juta. Itu udah 6 kali gaji kamu. Kamu harus menyimpan uang dana darurat tersebut di tempat yang aman, dengan kriteria utama yaitu liquid, aman, dan return kecil nggak apa-apa, asal stabil. Rekomendasi dari aku yaitu rekening tabungan biasa. Boleh bank digital karena bunga lebih tinggi. Bisa juga reksadana pasar uang atau deposito berjangka. Kamu bisa mengambil jangka pendek, yaitu 1 bulan. Kamu harus menghindari menaruh uangmu di saham, kripto, atau peer-to-peer lending. Karena itu, investasi bukan buat menyimpan dana darurat. Dana darurat itu bukan tentang uang, tapi tentang ketenangan pikiran. Tentang tidur nyenyak tanpa takut notifikasi bank. Tentang bisa membantu orang tua tanpa mikir 2 kali. Tentang jadi orang yang bisa menghadapi hidup, apapun yang terjadi. Kamu gak harus kaya dulu untuk memulai. Tapi, kamu harus memulai dulu untuk bisa tenang nanti. Kalau kamu suka video ini, klik like sekarang juga. Komen, gue siap bangun dana darurat mulai hari ini. Dan subscribe, karena minggu depan gue bakal bahas cara nabung 100 juta pertama tanpa harus gaji besar.